Saya langsung handle ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, sekali lagi nama saya Surono, saya asalnya dari Klaten, lalu mengajar di Sati. Saya sudah ya tahun ini 25 tahun persis, jadi sudah cukup lama. Dan biasanya memang perkuliahan kita, mata kuliah ini, Prolegumena itu ya 1 semester dan biasanya ya ditempuh melalui 12 kali pertemuan, tetapi kita ringkas jadi 5 pertemuan, jadi saya harus pakai waktu baik-baik ya. Eh, ya, puji Tuhan. Saya sedikit berikan gambaran mengenai apa yang kita akan eh, kerjakan ya di sepanjang perkuliahan kita. Nah, em, ya, mata kuliah kita namanya prolegumena ya atau ya sering disebut dengan eh, pengantar ya ke dalam teologi, khususnya teologi sistematika ya. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, kenapa juga kok dikasih nama prolegumena itu karena memang arti dari istilah tersebut itu pro itu pra ya. Legumenon itu adalah perkataan. Jadi biasa seperti ada pengantar gitu kan, ya kata-kata yang diucapkan sebelum kita masuk ke subjek. Dan subjeknya di sini adalah teologi sistematik ya. Nanti lebih jauh saya akan jelaskan mengenai terminologi tersebut, lalu juga topik-topik lain ya yang biasanya kita pelajari dalam teologi sistematik. Nah, pertama saya mau mengatakan ini ya, seringkali kalau kita sudah dengar istilah teologi itu agaknya banyak orang yang alergi ya, karena ya istilah tersebut sangat teknis, lalu biasanya konotasinya itu terlalu abstrak, teoritis, dan tidak menyentuh ke dalam kehidupan kita secara pribadi dan sehari-hari ya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Justru ini adalah titik tolak yang baik ya untuk kita menjalani kehidupan Kristiani kita. Karena tanpa teologi yang benar maka tidak ada perilaku Kristiani yang benar. Itu karena itu menjadi semacam tracknya ya, semacam relnya di atas mana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, jadi dengan kata lain, teologi itu bukan sesuatu yang di awan-awan sana, tetapi teologi itu punya sisi praktikalnya, ya, punya sisi praktis terhubung dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bahkan sangat menentukan ya kehidupan iman kita ya di hadapan Tuhan, bagaimana kita bisa menjalani ya rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kurang lebihnya garis besar perkuliahan kita itu sebenarnya ya ini utuhnya seperti ini, tetapi mungkin nanti akan saya padatkan gitu ya bagian-bagian tertentu eh, sehingga dengan 5 kali pertemuan kita bisa menyentuh hal-hal yang sifatnya itu esensial ya. Jadi pertama kita akan membahas mengenai keberatan dan bahaya dalam berteologi ya. Bagaimanapun juga ini kita perlu tahu ya karena eh, memang ya ada orang-orang Kristen tertentu yang keberatan gitu ya belajar teologi. Dan juga ada bahayanya memang, tetapi bukan berarti kita buang bayi bersama dengan air ya. Kita harus tahan bayinya, airnya saja yang dibuang ya. Jadi belajar teologi itu sangat esensial ya. Itu sebabnya kita perlu masuk ke dalam ranah ini ya. Lalu kemudian unsur-unsur dan kepentingannya, bicara soal nilai. Kemudian baru setelah itu kita akan masuk ke subjek kita ya. Kita akan bicara mengenai definisi, lalu siapa sih yang pantas disebut sebagai teolog? Ya, apakah perlu
ada kriteria-kriteria tertentu yang kita pakai untuk apa dikenakan ya kepada siapapun yang layak untuk disebut sebagai teolog atau sesungguhnya itu adalah sebuah terminologi yang general ya. Karena setiap orang yang memikirkan tentang Tuhan, tentang Allah dan berbicara tentang Allah bisa disebut sebagai teolog ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke poin yang keempat tuh level-levelnya. Oh, ternyata memang semua orang bisa disebut sebagai teolog. Anak kecil pun bisa ya waktu dia bertanya di hadapan peti mati mungkin kakeknya yang meninggal ya. Dia bertanya ini sekarang ini kakek ada di mana misalnya. Itu sudah berteologi sebenarnya ya. Tetapi ada level-levelnya. Nah, disinilah kita berbicara mengenai eh, ya, doing teologi itu sendiri ya, berteologi itu berbeda-beda ya, dan itulah yang menentukan level-level dari teologi tersebut. Nah, itu sebabnya nanti kita akan coba bawa ini ke dalam kehidupan kita dan kita bertanya ya, kita ada di level mana ya. Lalu ada kategori, proses, tradisi ini panjang ya, tetapi ya disentuh barangkali sedikit supaya Bapak Ibu Saudara juga memahami ya bahwa kita ada seperti yang sekarang ini bukan kalau dalam bahasa Jawa Timuran itu moro-moro gitu ya atau sekonyong-konyong menjadi seperti yang sekarang ini tidak ya ada apa historinya ya ada sejarah panjang yang membawa atau menghantar kita sampai pada titik di mana kita ada dan kita menyebut diri sebagai orang Pentakosta, karismatik ya itu ada ceritanya gitu ya. Lalu kemudian sumber-sumber metodologi dan saya akan mengakhiri dengan pembahasan mengenai dogma, doktrin dan opini ya. Jadi itu kira-kira yang kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya nanti akan memakai PowerPoint ya untuk memandu kita dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nggak usah catat ya apa yang sudah ada di slide nanti saya akan bagikan. Nah, tapi kalau ada keterangan-keterangan yang dirasa memang perlu ya untuk diingat, untuk direnungkan, dipikirkan lebih jauh ya, perlu refleksi dan seterusnya ya, silahkan dicatat ya. Tetapi kalau yang sudah ada di slide tidak perlu. Ya, nanti saya bagikan untuk kita sekalian. Lalu mengenai tugas, saya akan kasih satu tugas saja, simple. Nanti saya akan kasih pertanyaan-pertanyaan ya untuk wawancara gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian akan mewawancara satu orang Kristen begitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Ya, kenapa kok dia mengatakan seperti itu? Ya, lalu apakah pernyataan-pernyataan tersebut sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari ya dalam mata kuliah kita atau sesungguhnya masih ada yang miss di situ ya. Jadi kurang lebih itu gambaran dari perkuliahan kita. Untuk jamnya kita ada 2 jam. Nah mungkin nanti akan ada break ya setelah 1 jam pertemuan ya kita break dulu 10 menit barangkali untuk minum atau mungkin ke toilet ya. Karena terus terang saja saya sendiri untuk mengajar secara online itu, aduh rasanya sudah sangat berat sekali ya. Saya ngerasa apalagi waktu pandemi yang lalu 2 tahun mengajar dengan online itu rasanya membuat saya sedikit tidak waras ya. Ngomong sendiri di depan komputer ya tanpa interaksi yang berbobot dengan peserta didik itu rasanya sangat membuat saya jadi frustasi ya. Nah, sekarang kita mengulang lagi dengan online, tetapi tidak apa ya saya kira kita berharap punya apa ya outputnya itu maksimal lah ya kita bisa belajar dan saya harap tidak hanya berhenti di sini nanti mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada saya ya silakan saya ada nomor WA yang nanti bisa dijangkau ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan ya pribadi saja di Japri atau mungkin kalau mau telepon juga boleh. Baik,
Saya kira cukup dengan pendahuluan ya. Nah, sekarang saya mau mulai dengan ya, oke, ini dia. Apakah bisa lihat ya di screen ini sudah bisa lihat? Bisa ya? Oke. Ya. Jadi kita akan belajar tentang mata kuliah ini ya, pengantar ke dalam teologi ya, atau yang disebut dengan bahasa teknisnya itu prolegomena ya. Prolegomenon yaitu pengantar ya, kata-kata pengantar begitu ya, yang mengantar kita ke dalam teologi ya, utamanya di sini teologi sistematik ya. Nah, mari kita mulai dengan keberatan-keberatan terlebih dahulu ya. Ada orang-orang percaya ya, saudara-saudara seiman kita yang keberatan ya untuk belajar teologi ya. Nah, jadi kita mau gali kenapa sih orang-orang itu kok nggak mau belajar teologi ya, dan sebenarnya nanti kita akan melihat sama-sama ternyata alasan-alasan mereka itu juga cukup masuk akal gitu ya. Nah, itu sebabnya dulu sekali seringkali saya dengar itu kalau gembala-gembala senior itu ada anak didiknya, jemaatnya, anaknya yang mau sekolah teologi itu biasanya pesannya itu ya kamu belajar-belajar aja, tapi jangan terlalu dalam-dalam gitu ya. Sebab kalau terlalu mendalam bisa jadi nanti itu akan membuat Roh Kudus nggak bisa kerja nanti dalam hidupmu nanti ya, dalam pelayananmu nanti. Nah, ini kan sesuatu yang apa ya, yang lazim yang dulu kita dengar itu, dan mungkin juga sekarang ya untuk hamba-hamba Tuhan yang senior-senior masih punya pemahaman yang agaknya itu anti teologi gitu. Ya, nah mari kita akan lihat satu persatu ya. Kenapa sih orang nggak mau belajar teologi? Alasan yang pertama itu bisa mematikan sukacita, ya, mematikan sukacita. Jadi asumsinya di sini adalah bahwa Allah ya yang kita sembah dan firman kebenaran yang dinyatakan sebagai bagian dari pewahyuan tentang diri Allah itu bukan untuk di, kalau pakai istilah apa, bahasa medis mungkin ya, untuk dibedah ya, dibedah lalu diteliti, diuji ya, eh, apalagi pokoknya kita anggap seperti sebuah dokumen kuno begitu ya, lalu dipelajari macam-macamnya itu. Nah, Bapak Ibu juga lagi sedang mengikuti perkuliahannya Pak Gatut ya, hermeneutik ya. Jadi ternyata teks Alkitab itu ada dunianya tersendiri gitu. Ya, nah ini setelah kita belajar kan. Tetapi sebelum itu ya, pikiran kita ya, Alkitab itu adalah makanan rohani untuk jiwa kita gitu ya. Jadi tidak usah dipelajari terlalu kritis ya, terlalu rasional ya, karena memang Allah itu menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya ya, itu bukan untuk maksud itu ya, seperti yang biasanya dikatakan di dalam Westminster Shorter ya, Catechism itu ya, uh, what is the chief end of man ya, apa tujuan tertinggi dari manusia ya, lalu jawabannya the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever kan gitu ya. Nah, adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Begitu. Jadi Allah itu bukan untuk dipelajari secara kritis, tetapi untuk dinikmati dalam sebuah persekutuan yang erat, yang dekat, yang akrab, yang intim, ya, dan seterusnya. Ya, firman Tuhan juga begitu, ya.
Karena memang kecenderungannya kalau kita sudah belajar banyak gitu ya, nanti kemudian baca Alkitab itu nggak seperti dulu lagi gitu. Kalau dulu polos sekali gitu ya, buka Alkitab itu pikirannya Tuhan mau ngomong apa sama saya ya. Tapi begitu sudah belajar hermeneutik, ya kemudian kita mikir ini surat Paulus ini ditulis waktu dia ada di mana ya? Wah ini bahasa aslinya apa ya? Dan seterusnya gitu ya. Nah, alih-alih mendapat makanan rohani, justru kita cenderung ya berpikir terlalu jauh secara kritis terhadap teks Alkitab. Nah, ini yang kemudian menjadi keberatan tersebut ya, mematikan sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ya, mungkin saya mau mengatakan ini ya, bahwa saya sangat senang sekali kalau kelas ini dinamis begitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian kalau ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan gitu atau langsung ngomong juga nggak apa-apa, saya dipotong saja. Saya lebih suka begitu daripada saya ngomong sendiri ya. Rasanya saya akan lebih waras kalau ada interaksi dengan kelas ya. Jadi tolong silahkan saja apa saja yang berkaitan tentu saja ya. Jangan tanya yang masih single, Pak, caranya nyari jodoh bagaimana? Kita tahu pasangan itu dari Tuhan gimana? Nah, jangan gitu ya. Ya. Eh, tapi yang berkaitan dengan apa yang sedang kita bahas. Oke? Yang kedua, alasannya teologi memecah belah, ya. Perhatikan saja denominasi di Indonesia itu ada 300 lebih ya dan katanya ya Depak sudah menutup pintu untuk ada sinode yang baru sekalipun ya belakangan tetap muncul saja ya. Ada yang denominasi yang sudah Senin Kemis gitu ada yang dibeli lalu dikasih label baru ya. Dan kita banyak kali kaget-kaget itu ada ini ada gereja ini nama gereja ini apa ya gereja apa ya kapan hari saya ngelihat ada tulisan besar gitu di waktu saya mau pelayanan ke Batu itu di jalan saya lihat ada eh, GKSI gitu. Wah, saya pikir ini gereja ini ya, nggak taunya itu Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Jadi sampai kemudian kita mikirnya pokoknya ada GK-GK-nya itu wis pasti ini gereja ini nggak taunya itu koperasi susu gitu kayak di Batu itu kan susu sapi itu sangat terkenal ya. Nah, ya itu saja sudah mengatakan sesuatu kepada kita. Ya, gereja itu kok kenapa banyak sekali denominasinya? Nah, gereja pecah itu sudah hal yang sangat biasa sekali, ya. Nah, pecahnya ini karena apa? Ya, ya tentu kalau di kalangan kita ini kan banyak sekali yang mungkin masalahnya masalah aset ya biasanya ya seputar ya itulah ya aset atau duit atau macam-macam gitu ya. Tetapi juga harus kita akui perpecahan gereja itu bisa terjadi karena doktrin ya dan ini terkait dengan masalah teologi ya dan biasanya mereka mengatakan begini ya Kristus itu mempersatukan kita Jesus unites ya tetapi teologi itu divides, ya, memecah belah, mengkotak-kotakkan orang percaya, ya. Yang satu mengatakan saya orang baptis, yang lain mengatakan saya orang Pentakosta, saya orang karismatik, saya orang reform, ya, dan seterusnya. Nah, karena alasan itulah, maka sejumlah orang merasa teologi itu bukan produktif tetapi kontraproduktif, ya cenderung untuk memecah belah. Itu sebabnya mereka katakan tidak untuk belajar teologi. Ya, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga sekarang, terlalu spekulatif, ya, terlalu spekulatif ya. Nah, ini terjadi ketika seorang teolog mengklaim mengerti lebih daripada apa yang dapat diketahui. Ya, ketika Alkitab diam, dia berbicara. Ya. Nah, ini saya kira kasus yang
bukan kasus baru ya di sepanjang sejarah gereja. Saya kira kita akan menemukan ya eh, apa usaha-usaha seperti ini ya. Nah, memang kita harus mengakui ya Alkitab itu tidak menyajikan gambar yang komplit gitu ya. Kalau apalagi kalau kita sudah ngomong soal kitab historis ya, kitab-kitab historis atau bagian-bagian yang sifatnya itu naratif ya, cerita. Ya kan nggak mungkin diceritakan detail semua gitu ya. Nah, biasanya bagian-bagian seperti itu menjadi bagian yang empuk ya, bagian yang menyenangkan untuk ditafsirkan ke arah mana saja gitu. Ya, dan jujur saja ya kalau kita ngomong ya tradisi Pentakosta karismatik itu misalnya ya kita banyak bertumpu ya pada kitab kisah para rasul yang isinya juga soal apa itu perkembangan ya sejarah perkembangan gereja mula-mula ya itu kan narasi itu ya lalu ditemukan di situ rupanya mereka berbahasa roh atau berbahasa lidah. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah berbahasa lidah itu merupakan apa bukti ya fisik ya dari seorang yang dibaptis Roh Kudus? Kok kelihatannya dari ceritanya itu kok ada ya peristiwa-peristiwa orang Kristen gereja mula-mula yang mendapatkan baptisan Roh Kudus lalu mereka berbahasa lidah. Tetapi ada juga yang tidak gitu. Nah, disitulah kemudian kita berteologi sebenarnya ya, kemudian merumuskan ya saya tidak mau mengatakan itu benar atau itu salah, tetapi kira-kira ya kenapa kita perlu berteologi? Ya karena itulah, ya karena alasan itu. Ya, Alkitab tidak menyajikan katakanlah buku manual gitu ya atau ensiklopedi gitu ya mengenai bahasa lidah pengertiannya begini ya lalu dalam prakteknya seperti ini ya dan seterusnya nggak ada seperti itu ya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan itu dan sifatnya itu sporadis ya mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kemudian tugasnya seorang teolog ya itu ya mengidentifikasi, mengkoleksi, menganalisis, kemudian menafsirkan ya lalu akhirnya merumuskan ya apa yang kita sebut dengan doctrinal statement ya pernyataan-pernyataan doktrin. Ya. Tetapi persoalannya adalah ketika Alkitab tidak berbicara banyak, lalu kemudian teolog-teolog ini banyak bicara, itu masalahnya. Ya, nah ketika bicara banyak, nah disitulah ada bahaya, ya, yaitu dia akan berspekulasi, gitu. Ya, Alkitab sebenarnya tidak berbicara sejauh itu, tetapi dia memaksakan ya, mungkin untuk mendukung posisinya. Ya, nah ini bahaya. Ya, memang dan kita harus mengakui keberatan ini adalah sebuah keberatan yang cukup masuk akal. Ya. Lalu yang keempat, tidak membawa kemajuan atau stalemate ya. Jadi seperti berjalan di tempat begitu. Ya, contoh yang paling gampang sekali ya katakanlah kenapa ya di dunia Injili atau evangelikal ya gereja itu terbelah. Ada yang mengikuti pengajarannya Calvin. Nah, ini saudara-saudara kita reform. Kenapa? Lalu kemudian yang kedua ya, maksud saya, yang kedua itu yang mengikuti arus pemikiran dari uh, Arminius. Ya, nah, nah itu nggak bisa ketemu itu. Yang satu menekankan gagasan tentang kedaulatan Allah yang sangat kuat sekali dalam Alkitab. Ya. Nah, sementara yang lain, Arminius, kubunya Arminius, menekankan sisi
kehendak bebasnya atau free will dari manusia. Nah, ini untuk mempertemukan dua gagasan besar ini, ya, bahwa Allah itu berdaulat, tetapi saat yang sama manusia itu juga diciptakan dengan kehendak bebas. Ini susah sekali ini, ya susah sekali, ya. Dan sepanjang zaman, ya, ketika gereja terus berkembang, ya, itu lalu ada cabang-cabang-cabangnya itu, ya. Masing-masing itu menyajikan apa solusinya sendiri-sendiri, tetapi tidak pernah tuntas sampai sekarang ini. Kita harus akui itu, ya. Jadi dengan kata lain, memang ya untuk hal-hal tertentu, ya, kita harus akui, ya, memang kita nggak bisa selesaikan dengan rasionalitas kita, ya. Dan sebenarnya ini bukan sebuah kabar buruk sebenarnya, ya, tetapi ini justru kabar baik, sebab ini penting sekali, ya, sebab kita sedang berbicara mengenai Allah dan karya-karyanya. Nah, kalau kita bicara soal alam, ya, mau itu bisa dibawa ke laboratorium, bisa diteliti, ya, sampai tuntas. Tetapi berbicara tentang Allah yang maha, 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 maha itu, yang maha besar, yang tidak terbatas, ya, maka pasti akan ada bagian tertentu yang tidak mungkin kita selami dengan akal sehat kita yang terbatas dan sudah terkorupsi oleh dosa ini, gitu, ya. Jadi justru kalau ada hal-hal yang masih berupa misteri, ya, yang kita tidak bisa tuntaskan dengan akal sehat kita, itu menunjukkan teologi itu sebenarnya sehat, gitu, ya. Teologi itu sehat, ya. Kenapa sehat? Sekali lagi, karena kita sedang berbicara mengenai Allah dan karya-karyanya. Ya, Rasul Paulus saja, ya, di Roma pasal 11 itu pada akhirnya setelah berbicara, ya, mengenai bagaimana Allah menerjemahkan rencananya itu, ya, dengan pemilihannya atas Abraham, lalu membentuk sebuah umat yang kudus bagi dia, ya. Lalu kemudian karena Israel gagal, lalu Allah mencangkokkan, ya, bangsa-bangsa kafir ke dalam bilangan umat Tuhan, ya. Lalu bagaimana itu terus berkembang dan seterusnya, ya. Rasul Paulus kemudian mengakhiri bagian doktrinalnya itu di pasal terakhir dari bagian terakhir dari pasal 11 itu, ya. Memang hikmatnya itu tidak terselami, susah untuk kita jangkau dengan akal sehat kita. Ya, jadi ini yang harus kita pegang. Ya, ketika kita berteologi kita harus ingat, ya, kita sedang belajar tentang Allah dan pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya. Ya, yang memang banyak kali tidak mungkin bisa kita jelaskan secara tuntas, gitu, ya. Dan kita harus berpuas dengan itu dan itu nggak masalah sebenarnya, ya. Kalau kita mulai dari situ, ya, asumsi kita mulai dari situ, maka nggak masalah, ya, sebab kita memang menganut pemahaman yang sering eh, dikaitkan dengan Agustinus, ya, dan juga Anselmus, ya, bapak gereja, kedua bapak gereja itu, ya, faith seeking understanding, ya. Jadi kekristenan mulai dari iman yang menuntun kita kepada pemahaman atau pengertian, ya. Nah, pengertiannya itu pun juga nggak pernah tuntas, gitu, ya. Nah, ini yang harus kita pegang dari awal, ya. Oke, ya. Jadi itu, ya, ada empat apa namanya keberatan, ya, kenapa orang menolak untuk belajar teologi. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin ada yang mau eh, berinteraksi sebentar sebelum kita maju? Pak dosen,
izin. Iya, Tadi saya mengikuti dari awal bahwa yang diajarkan tadi itu artinya Tuhan itu bukan saja sekedar dipelajari tapi dinikmati. Nah, apakah memang harusnya hanya dinikmati saja? Memang kalau kita tahu bahwa Tuhan itu susah dipelajari, susah karena seorang yang dicipta mempelajari pencipta itu kan susah, susah. ya, Tapi kita tahu sendiri, Yesus sendiri sudah menyerahkan untuk dipelajari. Berarti kita harus tahu. Bahkan Yesus berkata kepada Thomas, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, masakan engkau tidak mengerti? Berarti kita ya. harus pelajari. Nah, dalam kalau tidak salah dalam kitab Yosea juga bahwa umatku binasa karena bodoh. Jadi Oke, di sini berarti ditekankan bukan hanya saja kita menikmati, tapi kita harus mempelajarinya juga. Karena juga Paulus berkata, aku memuji Tuhan dengan roh, tapi dengan akal juga. Artinya mm, dalam pertemuan ibadah itu bukan hanya dengan karunia-karunia, tapi bernubuat, bernubuat yang ditekankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kenapa tidak seragam? Tadi memang sudah Pak dosen sudah bahas sedikit, tapi ya, saya kembali bertanya, kenapa tidak seragam dalam pelajaran antara Calvin sama Armenia, sehingga ya. banyak penafsiran kayak yang lain selamat itu karena memang anugerah, ada yang lain selamat plus perbuatan. Nah, kenapa tidak diseragamkan saja sehingga itu yang tadi yang Pak dosen katakan banyak perpecahan ini karena ini ada doktrin-doktrin tertentu. Nah, mungkin untuk sementara terima kasih Pak dosen. Ya, baik, baik. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik sekali ya. Oke, nah pertama saya kira kita harus kembali ya, karena ini terkait dengan ya tadi ya, pencipta dan ciptaan ya, dalam hal ini ciptaannya itu ya kita sebagai manusia. Nah, jelas sekali kitab Kejadian memberitahukan kepada kita manusia diciptakan menurut gambar Allah dan itu punya implikasi ya. Implikasinya apa? Bahwa manusia itu punya dimensi-dimensi ya yang sesungguhnya merupakan warisan ya dari Allah kepada manusia karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Nah, dimensinya apa saja? Ya, pertama tentu saja dimensi spiritual ya. Bahwasanya ada agama-agama di dunia ini macam-macam itu menunjukkan manusia itu memang makhluk spiritual. Ya, dia akan terus mencari ya pribadi yang transenden itu. Nah, sayangnya ketika Allah sebenarnya sudah menyediakan jalannya, tetapi manusia membangun jalannya sendiri. Nah, itu sebabnya seorang filsuf Kristen mengatakan begini ya, agama itu mau ya mempertemukan manusia dengan Allah. Tetapi sesungguhnya justru ya yang terjadi agama itu justru menjauhkan manusia dari Allah. Karena agama adalah buatan manusia ya yang mau apa itu mau menjangkau Allah ya dan itu tidak mungkin. Nah, ya. Nah, pertama spiritual. Yang kedua, jangan lupa manusia juga diciptakan sebagai makhluk intelektual. Ya, itu termasuk satu dimensi yang lain. Ya, Allah kita adalah Allah yang cerdas, ya. Lihat saja alam semesta ini dengan semua sistemnya, ada tujuan, ada sarana, ya, semua diatur sedemikian oleh Allah, ya, dan kemudian kita harus mengakui bahwa Allah itu adalah the grand designer, ya, dari alam semesta ini. Dialah perancang yang cerdas, yang intelijen, ya, yang hebat itu, ya. Nah, karena kita diciptakan sebagai makhluk spiritual dan intelektual, maka ketika Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya kepada kita, maka pertama ya Allah harus mengaruniakan jalan ya atau kapasitas kepada manusia untuk bisa berhubungan secara pribadi dengan Allah. Nah, itu yang pertama ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan spiritualnya. Yang kedua, ketika Allah menyatakan dirinya, dia juga harus menyatakan dirinya
dengan cara-cara yang bisa dimengerti oleh akal sehat manusia. Sebab kalau tidak, ya kita akan menjadi makhluk yang paling kalau kalau bahasa Jawanya itu nelongso. Nelongso itu apa bahasa Indonesia? Hmm, Yang Merana. paling merana, ya, yang paling merana gitu. Sebab apa yang kita percaya dalam hati itu nggak masuk di akal sehat kita, betul ya? Bisa tangkap itu ya. Nah itu yang pertama, ya. Pertanyaan yang pertama. Jadi itu sebabnya memang Allah itu ya kalau kita pakai saya tadi mengacu ke Westminster Catechism ya, yang shorter, yang pendek ya. Apa sih tujuan tertinggi dari hidup manusia? Ya, memuliakan Allah dan menikmati Dia. Nah, menikmati Dia ini sebenarnya dalam pengertian apa sih? Harusnya dalam pengertian luas ya. Termasuk ketika kita mempelajari Allah, pribadi Allah. Nah, disitulah sesungguhnya ya kita kalau tadi kita kembali ke poin satu keberatannya itu kan Allah dan firman-Nya untuk dinikmati bukan dipelajari secara kritis, maka sebenarnya kita bisa menjawab keberatan itu dengan mengatakan, lah dinikmati itu dalam pengertian apa? Nah, dinikmati itu kan luas. Saya belajar itu saya menikmati gitu. Nah, itu dia yang saya kira perlu ditambahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, soal kenapa kok nggak diseragamkan? Pertanyaannya, apakah mungkin? Ya kita ngomong dengan diri kita masing-masing saja ya. Eh, ya eh, tentang preferensi ya. Kenapa kok HP kita itu kok beda-beda? Ya, saya pakai Oppo, mungkin Bapak Ibu pakai Samsung, ada yang pakai. Nggak bisa, kehidupan ini nggak bisa diseragamkan. Ya, soal penyembahan misalnya, ada yang senang yang khusyuk, ya, tetapi ada yang senang yang celebration gitu. Musiknya yang bagaimana? Wah, senang ada yang klasik gitu. Ada suka yang kontemporer, ya, gandol gusti, ya kan, yang dangdut dan sebagainya. Nah, itu soal preferensi dan manusia tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Jadi nggak mungkin diseragamkan, ya. Dalam semua hal kita ngomong soal sains pun nggak bisa diseragamkan. Ya, orang akan punya sudut pandangnya masing-masing, akan punya pemahamannya masing-masing, ya. Yang penting ya, yang penting nanti kita akan belajar soal terakhir nanti ya, dogma, doktrin, dan opini. Ya, untuk soal dogma ini harus sama. Ini bahwa Yesus adalah Allah. Nah, ini yang sekarang baru rame, itu masuk ke dalam dogma. Itu jantungnya kekristenan. Kalau itu digeser, Anda sudah keluar dari lingkaran kekristenan. Itu. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Baik, semoga menjawab ya. Oke. Pak, maaf. Maksud yang diseragamkan ini, yang beragam ini apa Pak? Karena kalau menurut penjelasan Bapak, memang tidak seragam dalam doktrin. Berarti kedua makna kalau tidak seragam berarti seumpamanya, saya contohkan saja ya Pak. Nah, saya contohkan berarti baptisan di sebelah itu betul, baptisan kita juga betul. Baptisan percik betul, selam betul. Nah, Ya. karena ini yang menurut penjelasan Bapak tidak harus beragam. Nah, yang mana itu Pak? Yang mana? Kalau tidak seragam Iya, berarti harus otomatis dua-dua kita terima. betul. Jadi gini, makanya tadi saya mengatakan yang paling penting itu adalah kita paham mana yang dogma. Kalau dogma itu misalnya Allah Trinitas, ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya, bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semua jantungnya Injil. Itu semua harus sepakat. Tetapi kalau sudah masalah baptisan, ya, baptisan ini kan simbolis saja, simbolis saja. Ya, sama seperti kalau saya ambil perjamuan kudus misalnya, boleh nggak saya pakai singkong daripada roti, daripada hosti? Sah tidak di hadapan Tuhan? Apa sih yang mensahkan ya sebuah praktek ya sakramen seperti itu? Hati kita atau rotinya?
atau hostinya? Saya kira hati kita. Baptisan juga begitu, mau dipercik, kalau nggak ada air bagaimana? Misalnya kalau pas di padang gurun ada orang percaya, apakah harus cari kolam dulu? Saya kira tidak. Ya. Lalu kalau misalnya orang tua nggak bisa diselam, orang sudah sepuh sekali, umur 89 tahun, sakit lagi. Bagaimana? Apakah harus dicelupkan? Celupkan sakit dia nanti. Bahaya. Ya. Jadi dipercik atau disiram dengan satu gelas air misalnya, katakanlah begitu, ya. Itu semua adalah simbolis. Yang penting adalah hatinya. Dia paham, dia juga percaya bahwa Allah melalui Yesus Kristus ya menyediakan jalan keselamatan. Oke, saya kira itu ya. Baik. Ya, Terima ya. kasih, Pak. Baik, Berarti baik. Ya. dogma yang sama, doktrin yang bisa berbeda ya, Pak? Doktrin itu masalah penekanan tetapi harus dibangun di atas dasar. Nanti Pak ya, terakhir nanti kita akan bahas itu sampai sampai tuntas ya. Nah, Oke, nanti kalau kalau gini nanti tumpang tindih nanti ulang lagi ya. Nanti kita akan ke sana sih. Ya. baik, terima kasih, Baik, Pak. Pak Gil. Ya, oke. Ya, saya lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke em, bahaya, ya bahaya dalam belajar teologi, ya. Dan saya kira kita harus sepakat ya banyak hal yang bermanfaat dalam hidup kita itu juga sebenarnya ada bahayanya, ya. Misalnya katakanlah minum air saja ya, minum air itu ya baik sekali air putih, air bening ya. Itu baik sekali buat kesehatan kita. Tapi kalau minum yang kebanyakan juga bahaya, gitu. Ya. Jadi semua yang bermanfaat dalam hidup ini juga ada risikonya. Ya. Nah, mari kita akan lihat apa sih bahaya dalam belajar teologi. Ya. Yang pertama, knowledge is power. Ini adalah sebuah dalil yang umum sifatnya ya, sifatnya umum. Semua pengetahuan itu punya kekuatan ya. Bahkan sekarang ini kalau di dunia digital seperti eh, di mana kita hidup saat ini ya, siapa yang punya pengetahuan ya, apalagi lebih cepat ya dan menyeluruh ya, dia yang akan pegang kekuasaan gitu. Dia yang akan pegang kekuasaan. Nah, masalahnya adalah ini bahwa Rasul Paulus sendiri mengatakan ya ketika menjawab tentang isu ya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu ya. Maka Rasul Paulus mengatakan ya kita yang tahu, kita yang punya pengetahuan sesungguhnya apa sih berhala itu? Apa ada berhala itu? Ya, kan nggak ada. Kita percaya, kita tahu bahwa hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah yang lain itu disebut orang berhala, ilah-ilah, tetapi sebenarnya mereka itu nggak ada, yaitu hanya imajinasi manusia saja. Nah, kuncinya taunya itu kata tahu ya, kita tahu. Nah, tetapi Rasul Paulus mengingatkan pengetahuan yang sedemikian itu membuat kita jadi sombong, jadi arogan. Ya, biasanya kita melihat orang lain dari ujung hidung kita gitu. Ya, kalau pakai istilahnya orang-orang berbahasa Inggris ya, uh, uh, apa namanya? Orang yang punya pengetahuan akan memandang rendah mereka yang tidak tahu. Ya, nah, ini umum sifatnya ya dan begitu juga ketika kita berteologi ya. Saya dulu sering ikut ya, hampir tiap tahun saya diminta ikut waktu saya kuliah di Sati itu ada yang namanya Permasti ya, Persekutuan Mahasiswa Teologi Indonesia ya di Malang dan itu terdiri dari ya semua sekolah teologi di Malang termasuk ya mohon maaf ya saudara kita yang Katolik. Nah, mereka sebelum belajar teologi belajar filsafat dulu. Ya, ini sudah menjadi program mereka gitu ya. Maka mereka menyebut filsafat itu sebagai preambulum fide. Ya, artinya
filsafat itu adalah seperti bidan yang melahirkan teologi. Jadi nggak mungkin belajar teologi dulu, ya. Baru kalau di tempat Sati ya, ini biasanya filsafat itu apa semester terakhir, ya. Takutnya nanti bahaya nih ya kalau dari apa itu dari awal semester awal tuh anak-anak sudah belajar filsafat dulu, waduh bahaya sekali. Ya harus teologi dulu, fondasinya sudah kuat, baru kemudian belajar filsafat ya. Dan itu pun dulu yang ngajar itu waktu zaman saya itu Om Rumkeni ya, dan beliau selalu memberi catatan ya, kalian tahu saja tapi jangan dimasukin hati gitu. Ya, kenapa? Karena belajar filsafat itu berpikir radikal. Ya, berpikir radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Ya, dengan kata lain menggunakan pikiran kritis semaksimal mungkin. Nah, kalau itu yang didahulukan, maka dampaknya memang bisa jadi berbahaya. Ya, dan saya ingat betul pada saat permasti-permasti itu waktu saudara-saudara kita Katolik ikut, waduh semua dipermasalahkan dan cara mereka berdiskusi sudah nggak lazim seperti orang percaya gitu, orang beriman, orang Kristen. Ya, nadanya sudah memojokkan, nadanya sudah menjelekkan dan sebagainya gitu. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Lagi-lagi kita kembali kepada poin yang pertama ini, gitu. Knowledge is power, dan power itu akan membuat seorang menjadi arogan, menjadi sombong, meremehkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Nah, itu ya, itu yang pertama yang kita catat di sini ya. Yang kedua, ya ini perlu saya jelaskan ya bahwa kita bisa jadi jatuh ke dalam apa yang disebut dengan second hand living. Ya. Hidup berdasarkan pengalaman orang lain. Apa maksudnya di sini? Ya, eh, ada teman saya ya, teman kuliah saya di Saat ya, saya MTH saya itu dari Saat ya. Ada satu kawan saya yang ya punya joke begini ya. Ya, dia bilang begini. eh, Anak sekolah teologi ya itu pertama masuk semester awal itu hatinya besar, kepalanya kecil. Ya. Nanti waktu lulus kebalik gitu. Hatinya kecil, kepalanya gede. Ya. Artinya pengetahuannya banyak tapi mau nginjil jadi nggak berani. Alasannya, waduh ini harus berhikmat ini ya. Takut menginjil takut gitu. Jadi hatinya itu menciut ya, berdoa nggak pernah, ya, lalu tinggalkan disiplin-disiplin rohani, tapi pengetahuannya banyak. Kalau ditanya doktrin itu, teks ini, teks itu, mereka bisa jawab. Gitu. Nah, ini bahayanya, ya. Pada saat kita belajar teologi, ya, maka kita membaca karya-karya orang lain. Ya. Nah, para penulis, ya ini asumsi kita ya, asumsi yang baik gitu ya, praduga yang baik. Mereka tidak hanya menulis apa yang ada dalam pikiran mereka, tetapi juga mencatat apa yang menjadi pengalaman hidup mereka bersama dengan Allah. Ya. Jadi itu pengalaman para penulis. Nah, saya sebagai pemula, waktu saya belajar, waktu saya membaca buku-buku mereka, maka saya hanya tahu di pikiran, tetapi saya belum mengalaminya. Ya, saya bisa apa sih? Apa? Allah itu Maha Hadir. Apa pengertiannya? Oh, saya bisa menjawab ya bahwa Allah itu secara esensi ya dia melingkupi segala sesuatu ya pada saat yang sama. Allah tidak terkotak-kotak, Allah tidak terbelah-belah ya, dan dia hadir di setiap sudut, di setiap ruang dan waktu. Ya. Itu pemahaman secara teologis, saya bisa mengutarakan itu dengan mudah ya. Tetapi apakah saya sudah mengecap kemahadiran Allah itu dalam hidup saya? Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Ya, saya sudah membaca,
Saya bisa mendefinisikannya dengan sangat baik, ya. Substansinya itu ada semua di situ, tetapi belum tentu saya mengalaminya. Nah, nanti ketika saya keluar dari sekolah teologi, saya masuk dalam pelayanan, saya menghadapi kesulitan, penderitaan, aniaya, ya. Baru kemudian saya sadar betul, oh ternyata selama ini saya mengerti Allah itu maha hadir. Itu baru di tataran intelektual saja. Dan sekarang seperti kata Ayub itu ya, bukan lagi kata orang, aku sendiri mengalaminya gitu. Ya, aku sendiri dan ini adalah perjalanan panjang ya di sepanjang kehidupan kita. Ya. Nah, itu sebabnya betul sekali. Ini adalah peringatan untuk kita sekalian ya. Membaca buku-buku teologi itu kita akan bertemu dengan pikiran-pikiran yang brilian ya. Tetapi di saat yang sama kita harus ingat ini ya. Mereka yang menulis, mereka mengalaminya. Nah, sekali lagi asumsi baik kita ya. Nah, belum tentu juga mereka mengalaminya. Ya, tetapi kita asumsikan seperti itu. Dan saya sebagai pemula, saya belajar itu pada tataran ngerti dulu dalam pikiran. Tetapi belum turun ke hati. Belum mengalaminya. Nah, ini yang kemudian kita harus usahakan. Bahwa teologi tidak hanya melulu soal intelektual. Tetapi dari pikiran harus turun ke hati. Allah harus betul-betul nyata dalam hidup kita. Kalau tidak, teologi kita pasti sakit. Ya, teologi kita pasti sakit. Kita hanya memuaskan akal sehat kita saja, tetapi tidak pernah ya berjumpa dengan Allah ya yang kita bedah, yang kita pelajari. Oke, itu ya second hand living. Ya, saya harap jelas. Yang ketiga, nah ini bahaya yang juga sangat apa ya, ini bahaya laten ya yang mengintai ya saat kita berteologi. Bisa jadi karena kita menggunakan pikiran kritis kita ya, maka bisa jadi kita justru akan menjadi ragu ya, akan menjadi ragu ya. Ada seorang penulis ya yang menggunakan istilah apatheism. Ya, apatheism itu apatis itu ya, tapi ini theism gitu. Jadi akhirnya setelah kita belajar menggunakan akal sehat, menggunakan logika, menggunakan rasio kita, ya, lalu kemudian justru apa yang kita pelajari, ya, itu bukan meneguhkan iman kita, tetapi justru mengundang banyak pertanyaan. Ya, mengundang banyak pertanyaan. Nah, ini apakah ini lazim terjadi? Wih, iya, yang sangat lazim. Kalau saudara tahu, katakanlah siapa? Friedrich Nietzsche, ya. Kemudian siapa lagi? Bahkan Joseph Stalin, ya. Mereka itu adalah seminarian student. Ya, mereka adalah mahasiswa ya seperti Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mahasiswa di sekolah teologi. Ya. Nah, tetapi rupanya ini persoalan besar ya. Ini persoalan besar ya. Kalau kita tidak menindaklanjuti keraguan yang muncul dalam hati kita, kalau tidak menindaklanjuti itu dengan tuntas ya, maka keraguan akan berubah menjadi ketidakpercayaan. Ini bahayanya. Ya. Jadi ini kan ironis sekali. Orang belajar teologi tetapi berakhir menjadi seorang ateis. Gitu. Ya. Lalu kalau kita tanya kenapa bisa begitu? Karena terlalu banyak menggunakan pikiran kritisnya. Ya. Jadi ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Sebenarnya ya kalau kita mau ngomong jujur terbuka ya,
maka keraguan itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Ya, bukankah dalam ilmu pengetahuan, kenapa ilmu pengetahuan bisa maju? Ya, karena ada keraguan. Karena orang mengajukan pertanyaan kan, kalau manusia itu sudah berhenti bertanya itu bahaya ya, dia pasti nggak maju itu. Ya, justru ketika bertanya, maka kemudian apa namanya, itulah yang membuat orang menjadi ya karena mencari jawaban kan dari pertanyaan itu ya, dan orang akan maju ya dalam kehidupan ya. Jadi keraguan tidak sepenuhnya negatif, tetapi sekali lagi ya persoalannya apakah kita menindaklanjuti keraguan itu dengan tepat atau tidak. Kalau saudara bertanya, menindaklanjuti yang bagaimana, Pak? Ya, ini yang seringkali kalau saya melihat ya, orang itu seringkali apa ya, nggak tuntas dalam belajar itu ya. Wah, sudah baru belajar sedikit ini, sudah koar-koar, mulut besar, ya, sudah meragukan ini, itu dan sebagainya itu apalagi kalau ngomong soal tekstual ya, tentang Alkitab dan sebagainya, itu bisa ya bisa kontraproduktif itu kalau tidak ditangani dengan baik, kalau nggak ngerti gitu loh. Nah, makanya belajar itu mesti harus sampai tuntas, ngerti betul ya, kalau perlu interaksi diskusi dengan mereka-mereka yang lebih dulu belajar ya, sehingga akhirnya keraguan itu bisa diselesaikan dan akhirnya keraguan justru akan berdampak positif ya, akan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, kesendirian. Ya, kesendirian. Ini tadinya saya rasa aneh juga ya. Kok bisa sih? Ya, yang saya terus terang ya, kalau sekarang saya ngomong, banyak mahasiswa itu nggak senang belajar loh. Ya, saya harus ngomong jujur ya, anak-anak Sati. Ya, bahkan saya sendiri, saya tahu belajar itu waktu saya sudah semester berapa di saat itu. Karena diwajibkan untuk belajar. Kalau nggak belajar, nggak ikut jam belajar, kena disiplin. Nah, akhirnya mau nggak mau pegang buku, mulai mengecap ya, mulai menikmati belajar. Akhirnya saya menikmati dan makin lama ya, begitu saya mulai paham ini, paham itu, terus puzzle-nya itu potongan-potongan puzzle itu mulai terbentuk secara utuh. Saya makin menikmati dan ketika saya makin menikmati itu ada bahayanya, bisa jadi kebablasan gitu. Ya itu sebabnya ya saya pernah ketemu dengan seorang ya eh, ya seorang penulis lah ya, nggak usah sebut nama. Tapi pasti buku-bukunya mungkin dipakai sama Pak Gatot juga. Ya, eh, beliau seorang penulis gitu. Waktu dia ada proyek besar itu, ya konkordansi itu. Nah, dia kerja di rumahnya itu mati-matian. Ya. Nah, waktu saya datang ke rumahnya, saya lihat loh kok korannya itu berserakan di depan pintu gitu. Ya, waktu saya ketuk, lalu dia buka pintu, eh, dan kami ngobrol, saya bilang saya dari Sati Pak, mau minta Bapak ngajar di Sati begitu ya. Terus dia tanya kepada saya, ini hari apa ya? Ini hari apa gitu? Sampai sampai lupa ini tuh hari apa gitu. Ya kebetulan istrinya pas lagi keluar negeri, ya dia sendirian di rumah, lalu dia ada proyek besar. Ya lupa segala-galanya. Jadi itu bisa mengisolir orang sedemikian rupa sampai-sampai tidak berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini berbahaya ya, akan menyebabkan loneliness ya. Bagaimanapun juga selain manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual, intelektual, tetapi juga sosial. Lah, ini dia. Berteologi meninggalkan aspek sosial ini akan menimbulkan kesendirian, kesepian di dalam hati kita. Itu sebabnya ya jalan keluarnya apa? Doing theology in community ya, dalam komunitas, dalam hal ini ya terutama komunitas gereja ya, tetapi tentu komunitas yang lebih luas lagi ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini yang kita perlu usahakan ya,
Oke, ada yang mau interaksi sebelum kita maju? Oke, tidak ada. Atau mau istirahat nggak ya? Ini sudah dari jam berapa tadi ya? Jam 9 ya? Wah, Tadi sempat istirahat Pak, selesai dengan Pak David sebentar. Iya. ya. Terserah sih saya mau Iya. ikut aja ya. Kalau mau ada yang mau istirahat dulu 10 menit atau bagaimana? Gimana Bapak Ibu, mau istirahat lagi? Mungkin lanjut aja. Oh, lanjut Lanjut aja. ya? Ya. Oke, Lanjut lanjut aja. aja. Baik, baik, baik. Tapi Ya, sebelum lanjut mungkin Pak bisa ya, sedikit diskusi Pak. ya, ya, boleh. Yang pertama tentu materinya menarik ya Pak, karena biasanya kan eh, materi tertentu itu disampaikan kan dampak yang baik-baik dulu bisa disampaikan. Hmm. Tapi kali ini kan Bapak membuka apa ya istilahnya pemikiran, wawasan baru, eh, disajikan dulu nih kira-kira negatifnya apa kalau belajar teologi ini dengan nggak benar gitu. Dan saya rasa ini sangat bagus seperti yang tadi Bapak sampaikan supaya nanti ketika kami selesai belajar itu bukan kepala yang besar tapi hatinya yang besar gitu. Iya, Nah, iya, iya. saya mungkin minta pandangan Bapak saja gitu ya tentang kan sekarang ini sepertinya lagi apa ya zamannya debat teologis gitu ya Pak ya. Bahkan di channel-channel YouTube itu banyak sekali kalau kita melihat sekarang kan pendeta A tanggapan terhadap khotbah pendeta B gitu. Dan kadang-kala itu berbeda dan Iya, iya, iya. kemudian juga seperti COVID waktu lalu kan kita juga pengalaman gitu kan istilahnya hamba Tuhan menanggapi tentang COVID-19 itu kan dengan teologis juga. Nah, Iya. apakah yang hal-hal seperti ini bisa termasuk apa ya dari keempat yang Bapak sampaikan tadi atau keraguan dari masyarakat umum untuk belajar teologis itu, Pak? Iya, baik. Iya, pertanyaan yang baik ya. Em, Memang dengan masuknya kita ke era digital ini, maka kita seperti dapat panggung ya. Yang tadinya misalnya ya utamanya ya untuk kita berdialog dengan bahkan dengan apa saudara-saudara kita yang beda agama ya. Jadi itu terbuka gitu ya. Kalau bahkan agak sedikit ini juga sih ya. Misalnya kayak Christian Prince ya kayak gitu-gitu itu kan ya agak sedikit memojokkan kadang-kadang ngomongnya juga pedes sih. Ya, tapi itulah sebenarnya menurut saya ya ada unsur keuntungannya ya. Khususnya kalau dalam kekristenan itu kita bicara mengenai apologetika ya, pembelaan iman Kristen kita yang selama ini kan kita selalu ditekan, dipojokkan, jelek-jelekkan, disalah-salahkan gitu ya. Lalu kita nggak punya media untuk kita menjelaskan, untuk kita menjawab keberatan-keberatan atau serangan-serangan dari luar itu. Nah, sekarang waktunya. Ya, sekarang waktunya. Nah, yang saya kira yang jadi persoalan itu adalah ketika publik gereja ya yang tidak punya background yang cukup ya, bekal yang cukup katakanlah. Lalu mendengarkan pendeta satu dengan pendeta yang lain tuh tengkar quote and quote ya sebenarnya ya diskusi begitu. Lalu akhirnya ya nggak dia juga nggak ngerti gitu loh mana sih yang benar gitu karena nggak ada bekal kan. Nah makanya tadi istri saya sempat ngomong sama saya ya disebut ada satu pendeta ya wow dijelek diserang begitu lalu ada satu orang yang mengatakan begini jujur saja semua orang boleh nyerang beliau tetapi saya bertobat di bawah pelayanan beliau ya kalau dari sisi ajarannya jelas-jelas salah gitu jelas-jelas salah ya. Nanti saya akan singgung juga itu mengenai ya nanti sebuah apa ya isu teologis tertentu ya
Tetapi kalau dari sisi ajarannya jelas-jelas salah, tetapi ada orang-orang yang membela. Nah, dengan kata lain sebenarnya, nah ini ya, ini yang terjadi di apa itu di era digital dan juga era bukan era sebenarnya di ya kalau orang sebut era itu sebenarnya kurang tepat ya di atmosfer katakanlah begitu atmosfer postmodernisme ya di mana kebenaran itu dianggap sebagai social construct gitu. Jadi kebenaran itu tidak ada kebenaran objektif. Ya, ya katakanlah, waduh kalau kita sudah buka media sosial itu kan, wah konfliknya macam-macam ya, bukan hanya soal iman saja, tetapi macam-macam lah. Obat misalnya ya, ada yang mengatakan begini ya, berjemur. Kalau zaman dulu itu jemur itu yang bagus tuh ya sinar matahari pagi lu katanya sekarang nggak bagus gitu. Yang bagus tuh jam 10 sekian. Ya, lalu masyarakat ini yang terima apa namanya informasi seperti itu, kemudian kan harus memutuskan sendiri, wong dia juga nggak mungkin dia buka jurnal gitu ya jurnal internasional, lalu penelitian tentang sinar matahari dibaca sampai kemudian memutuskan, wow ternyata ini yang benar. Kan nggak begitu. Oh, rasanya kok ini yang benar ya, rasa gitu loh. Berdasarkan perasaan. Nah ini, like and dislike. Jadi kebenaran bukan lagi kebenaran objektif, tetapi itu saya yang menentukan. Kalau saya ngerasa itu benar, maka saya anggap itu sebuah kebenaran. Gitu. Nah, ini adalah persoalan karena di dalam kekristenan kita percaya Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak, objektif, diwahyukan, berotoritas. Nah, sekarang ayat-ayat Alkitab itu seringkali dipelintir kemana-mana, gitu. Didiskusikan dengan cara-cara yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Nah, lalu yang menjadi korbannya adalah ya jemaat ya, yang awam, yang nggak tahu menahu soal teologi, yang nggak pernah belajar Alkitab dengan baik. Nah, itulah yang kemudian jadi korban. Ya, nah mereka akhirnya memutuskan berdasarkan apa? Yaitu tadi like and dislike. Maka tidak ada kebenaran yang sifatnya mutlak tadi. Ya, jadi kalau itu apa pandangan saya. Ya, memang ya gimana ya? Teologi itu seharusnya kan yang sehat ya, dimulai dari kitab suci ya, bahwa kitab suci itu adalah eh, apa berotoritas, berwenang ya. Lalu segala sesuatu yang subjektif itu bisa salah. Ya, segala sesuatu yang man-made ya, buatan manusia itu bisa salah. Ya, dan harus dibawa koreksi firman Tuhan yang bersifat absolut. Ya. Nah, tetapi tetap saja yang namanya Alkitab kan harus ditafsir. Lalu yang menafsirkan siapa? Ya manusianya. Nah, manusia selalu akan membawa subjektivitasnya. Nah, itulah babnya ya Bapak Ibu kan lagi belajar apa namanya? Hermeneutik ya dengan Pak Gatut. Nah, itulah kepentingan ya kita belajar hermeneutika ya karena hermeneutika itu bagian yang integral dalam berteologi. Ya nggak tahu sudah muter-muter apakah ini menjawab apa enggak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak Surono, saya Meti, Pak. Iya, iya, Medi, Ya, silakan. ada yang saya tentang apa ya? Tadi kita belajar tentang 4 poin tentang bahaya belajar Iya, teologi ya. iya, iya, Tapi iya. dari 4 poin yang Bapak jabarkan, saya pribadi menilai bahwa apa yang kalau yang lulusan teologi kan teolog ya, kalau nggak salah ya sebutannya. Iya, iya. Para teolog ini mempertontonkan kepada kita, maksudnya yang masih awam ini, yang belum belajar tentang teologi, apa yang Bapak sebutkan di dalam bahaya 4 ini. Empat-empatnya itu mereka lakukan. Jadi mereka dalam kesendirian itu kan Bapak bilang, maksudnya caranya penawarnya doing theology in community. But they Ya, are doing theology in community
bukan membahas tentang sesuatu yang masih tersembunyi atau rahasia, tetapi untuk mempertontonkan arogansi mereka, kepintaran, knowledge is power tadi, yang nomor satu. Jadi masing-masing menunjukkan ya kejagoan mereka, kelihayan mereka. Kalau kita lihat di dalam dunia sosmed ya, kita melihat kegaduhan yang luar biasa. Semua mengklaim dia benar, dia bagus, teologi ini, teologi ono. Jadi yang pusing tuh yang terjepit, yang model-model kita ini, yang melihat mereka begitu. Jadi akhirnya itu jadi takut. Waduh, jadi kalau kita sekolah teologi jadi bisa bikin orang jadi begitu ya. Jadi sampai kita bingung ya, sampai bingung melihat kenapa ya mereka sampai kayak begitu gitu. Apa yang mereka pelajari di sana? Padahal kan harusnya kan teologi kan mempelajari Tuhan. Ya, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, Tuhannya kan satu. Kenapa mereka kemudian bisa sampai begitu hebohnya ya, yang kemudian kita melihat dalam kehidupan mereka itu ya tidak menjadi teladan ya buat orang yang di luar untuk melihat itu. Jadi yang salah di mana Pak sebenarnya? Kenapa para teolog ini dengan ada bahaya-bahaya belajar teolog ini, bukannya mereka menghindari bahaya itu, seharusnya warning itu diberikan kan untuk menghindari tanda-tanda bahaya ini. Tapi kok malah mereka berkecimpung di situ di bahaya. Jadi ada kesalahan di mana ini Pak Surono? Itu demikian pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih ya. Pertanyaan yang baik. Begini, ini yang mungkin kita nggak lihat ya, bahwa sebenarnya kita menjadi seperti yang sekarang ini juga karena proses seperti yang kita lihat dewasa ini ya di YouTube atau di media sosial lainnya. Jadi artinya bukan berarti dalam sepanjang sejarah gereja tidak ada perdebatan, tidak ada diskusi yang disertai dengan ketegangan-ketegangan. Itu pemahaman seperti itu salah gitu. Jadi mereka yang namanya konsili misalnya ya, konsili-konsili itu ya macam-macam, Nikea, Kartago dan sebagainya. Ya, punyanya orang Katolik ada sendiri, Protestan ada sendiri. Mereka ini para teolog ini sering kumpul. Nah, waktu mereka kumpul, mereka itu juga berantem, quote and quote ya, berantem gagasan gitu. Nah, bedanya adalah sekarang ini karena ada medianya, nah itu jadi terekspos secara publik gitu. Kita semua ngelihat ini pendeta-pendeta kok berantem. Lu dulu apa nggak berantem? Berantem mereka, cuma nggak terekspos gitu. Ya, jadi dengan kata lain, nah kalau saya ya, saya melihat bahwa apa yang tersaji di hadapan kita melalui internet itu kita harus pandang sebagai sesuatu yang baik ya, karena dengan adanya diskusi maka kemudian akan ada proses apa katakanlah purification ya, seperti pemurnian. Itu adalah ujiannya. Kalau dulu-dulu kan sebenarnya malah bahaya itu. Ya misalnya ada pendeta khotbah gitu ya, khotbahnya sesat. Loh, karena nggak ditampilkan di YouTube, orang nggak tahu. Dan itu menyesatkan banyak orang gitu. Tapi sekarang dengan ada YouTube ya, lalu semua orang tahu dan kemudian orang memberikan respon. Nah, proses ini harus kita hargai sebagai bagian untuk kita bisa bertumbuh gitu dalam pemahaman ya dan pada akhirnya dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, jadi memang betul ya kalau kita lihat ya mereka mungkin misalnya kalau ada yang nyerang begitu ya, apa arogansinya muncul seolah-olah dia yang paling tahu. Nah, kita yang sudah sekarang ini ya, kita yang belajar. Nah, maka kita tidak mau jatuh ke dalam perangkap yang sama. Jadi kalau saya mengkoreksi orang, ya saya mengkoreksi orang, saya harus mengkoreksi gagasannya, bukan menjelekkan orang, menjatuhkan orang, memburukkan nama orang, nggak begitu. Ya, yang saya koreksi adalah gagasannya gitu. Nah, itu yang saya kira kita perlu petik di sini ya, kita perlu pelajari di sini. Ya, apakah menjawab Bu Mit? Menjawab Pak. Ya. Ada satu lagi Pak.
Ya, Misalkan ya, dari satu aliran tertentu, saya nggak sebutkan nama, ya, bahkan ya sekarang mereka mulai mengkotak-kotakan. Jadi kalau bukan lulusan dari kita atau bukan dari sinode ini atau dari kalangan ini tidak boleh berkhotbah di gereja kita atau gitu. oh, Nah, sudah mulai ada pembatasan pembatasan seperti itu, Mbak. Jadi bagaimana teologi ini bisa berkembang dan maju kalau manusia itu sudah mengkotak-kotakan Tuhan di dalam versinya mereka gitu, Pak. Itu ya. pertanyaan. Oke, jadi itu yang perlu ditanyakan adalah kenapa sih kok kemudian ada muncul kebijakan itu? Ya, kenapa? Biasanya diberlakukan di sebuah denominasi misalnya ya, atau gereja dengan satelit-satelitnya, dengan cabang-cabangnya misalnya. Mulai sekarang kita mau pakai orang dalam misalnya. Kenapa kok begitu? Nah, kalau alasannya adalah untuk menjaga kemurnian doktrin, sebab saya jujur saya, Bu ya, kalau saya jadi gembala, ya, kalau saya sekarang dosen ya, saya nggak mengembalakan. Kalau saya jadi gembala, maka saya akan khotbah sepanjang tahun. Kecuali saya ngundang tamu tertentu untuk menyajikan topik tertentu, begitu ya. Saya baru undang tamu. Kalau tidak, saya akan handle semua. Kenapa begitu? Karena asumsinya adalah bahwa seorang gembala adalah orang yang paling tepat memberi makan kepada jemaat. Jadi khotbah saya bisa saya rancang sedemikian rupa untuk mencapai goal-goal, sasaran-sasaran, visi yang saya ingin itu apa nyata dalam kehidupan jemaat yang saya gembalakan. Gitu. Jadi kalau sebab begini, saya tahu betul ya, sebab saya ini tiap minggu itu mengunjungi gereja macam-macam gitu. Dan salah satu keluhan yang saya dengar dari gembala adalah ya mereka masalah dengan pendeta ini gitu. Karena datang diundang mengajarin doktrin yang beda gitu dengan yang selama ini diajarkan. Nah, kalau itu terjadi itu seperti merobohkan rumah yang kita sudah bangun sekian lama dengan jerih payah itu. Wah, itu sampai ada yang mengatakan kepada saya ya, kalau saya ngundang tamu yang baru pertama kali khotbah, saya harus hadir di situ. Itu sebagai gembala yang bertanggung jawab ya. Kalau ada yang tidak cocok dengan apa yang selama ini saya ajarkan kepada jemaat, saya koreksi pada waktu itu juga, nggak nunggu waktu lagi. Di depan pendetanya bahkan. Wih, saya bilang ini bagus banget saya kira kalau itu dilakukan ya, meskipun itu akan nggak enak sekali sih ya bagi khotbah tamunya itu. Tetapi karena dia tanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan iman dari jemaatnya, dia lakukan itu dengan berani. Dan saya salut dengan hamba Tuhan yang seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu alasannya ya. Kalau alasannya superioritas bahwa ya GSJ misalnya, waduh ini gereja yang terbaik, pokoknya nggak boleh ada yang khotbah di luar. Nah, itu superioritas seperti itu yang masuk di arogansi itu saya kira. Ya itu saya kira nggak tepat. Tapi kalau untuk alasan yang tepat, menjaga kemurnian pengajaran, ya dan tidak mau terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang nggak beres itu, saya kira it's okay menurut saya. Ya, maka yang harus dicari tahu kenapa kok muncul gitu kebijakan itu. Ya, Bu Menti ya. Baik. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut sekarang ya. Unsur-unsur penting dalam berteologi ya dan mungkin ini agak sedikit apa? Di luar ekspektansi kita ya. Karena saya akan menyinggung hal-hal yang barangkali nggak pernah terpikir gitu ya. Oke, yang pertama adalah doa. Nah, kan kok berteologi kok mulai dari doa itu bagaimana, Pak? Ya. Nah, maka inilah asumsi kita. Ya. Teologi itu adalah tentang Allah. Ya, tentang Allah. Nah, kalau itu tentang Allah, maka jalan yang harus kita tempuh untuk kita bisa mengenal Dia, lalu mengekspresikan gagasan-gagasan kita tentang Allah,
dalam bentuk tulisan ataupun juga lisan, ya, nah maka harus melalui jalur persekutuan dengan dia. Dan apa esensi dari doa kalau bukan persekutuan kita dengan Allah? Nah, maka di sini kita mau mengatakan ya, antara aspek spiritual dengan aspek intelektual itu harus jalan sama-sama, bahkan bergandeng tangan, ya, go hand in hand, ya. Jadi tidak boleh, ini bukan pilihan ya. Anda belajar teologi, Anda tidak boleh memilih, oh saya mau jadi teolog saja, tidak bisa, ya. Dan saya terus terang sangat tidak setuju karena saya pernah melihat ada brosur sekolah teologi itu ya, yang visinya adalah mencetak pemikir-pemikir Kristen gitu. Loh, kok cuma pemikir saja? Ya, itu hanya soal kepala saja. Bagaimana dengan hatinya? Ya. Nah, itu sebabnya kita harus menambahkan, ya. Ketika mau belajar teologi, saya tidak hanya mau menjadi seorang teolog, tetapi juga saya harus juga menjadi rohaniawan pada saat yang sama. Ya, ya. Kalau tidak, nah ini kita akan kembali kepada bahaya tadi. Teologi selalu melibatkan pemikiran kritis. Ya, pemikiran kritis itu bisa membuat orang jadi ragu. Kalau tidak ada fondasi yang pertama ini, doa, persekutuan dengan Allah, ya, teologi kita akan mungkin saja akan hebat, mungkin saja akan mengesankan banyak orang, orang akan berdecak kagum dengan pikiran-pikiran kreatif kita. Tetapi belum tentu teologi kita akan memuridkan orang lain, ya, belum tentu teologi kita akan menjawab kebutuhan-kebutuhan rohani dari orang-orang yang membacanya atau mendengar. Nah, itu sebabnya ini harus disatukan antara teolog dengan rohaniawan. Ya, itu yang pertama, doa. Ya. Lalu yang kedua, nah, menyambung itu, ya, rohani pertama, sisi rohani, spiritual. Yang kedua, sisi intelektual, belajar. Ini penting. Ya, kalau kita tanya kenapa belajar, ya sebenarnya ini jawaban yang umum juga ya. Kalau kita belajar apa biologi, psikologi, matematik, apapun lah subjeknya, ya. Maka pertama-tama kita harus melihat, ya, menggarisbawahi yang namanya ilmu itu nggak pernah statis, ya. Sifat daripada ilmu itu selalu dinamis, sama dengan teologi, ya, sama dengan teologi, ya. Jadi terus akan ada pergerakan, terus akan ada dinamika, ya, dalam prosesnya. Nah, ini yang kita mau katakan ya, kita belajar kenapa? Karena sifat dari teologi itu sama dengan ilmu pengetahuan yang lain. Ya, hari ini kita percaya bahwa Markus ditulis lebih dulu dibanding dengan Lukas, Matius, dan juga Yohanes, ya. Tetapi mungkin nanti akan ada temuan lain, gitu, ya. Dan ini nggak masalah, gitu. Kita tetap percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, kita tetap percaya Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, ya. Tetapi ini masalah studi historisnya, gitu. Nah, sejauh ini memang bukti-bukti baik internal eksternal mendukung kalau Markus ditulis lebih dulu. Ya, itu sebabnya ada teori yang disebut dengan Markan priority, ya, atau kalau di Indonesia kan beberapa penulis Perjanjian Baru itu pakai istilah Markus azali gitu. Ya, artinya Markus ditulis lebih dulu, Lukas dan Matius menggunakan Markus sebagai sumbernya, lalu ada sumber yang lain yang disebut koele, itu hipotetikal. Nah, ini nanti perlu pembelajaran tersendiri, ya. Tapi itulah sifat daripada teologi, ya. Teologi terus berubah, ya.
zaman juga berubah. Nah, zaman berubah, maka tantangannya pun juga berubah. Ya, situasi kehidupan di mana kita hidup sekarang tentu berbeda dengan Luther pada zamannya atau Calvin pada zamannya, ya, atau Tertullianus pada zamannya atau Agustinus pada zamannya, ya. Yang dulu tidak menjadi isu sekarang jadi isu besar. Ya, misalnya contoh mengenai LGBTQ plusnya berapa nggak tahu. Ya, itu menjadi sebuah tantangan, ya, sebuah isu yang juga mesti kita jawab secara teologis. Ya, isu cloning misalnya, ya, isu apa lagi macam-macam, ya. Kalau dalam teologi pluralisme misalnya, kita harus menjawab soal itu, ya. Jadi itu sebabnya kita yang eh, mendedikasikan diri untuk belajar teologi, ya, maka kita harus ingat belajar teologi itu sifatnya lifetime, ya, kita tidak pernah berhenti belajar, ya. Wisuda itu hanya seremonial, bukan berarti kemudian kita sudah cukup, ya, dalam proses pembelajaran tersebut. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui, ya, dan kita harus sediakan waktu, pikiran, perhatian kita untuk kita belajar supaya wawasan kita makin hari semakin utuh, semakin luas, sehingga akhirnya kita semakin diperlengkapi, ya, untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman di mana kita itu, ya. Jadi itu unsur yang kedua, ya. Ketiga, pelayanan. Nah, ini dia, ya, pelayanan. Jadi apa maksudnya di sini sih? Maksudnya begini, ya, unsur dalam berteologi, ya. Kalau bagian ini dibuang, ya, atau ditiadakan, dihapus, maka pembelajaran teologi itu sifatnya hanya intelektual saja, ya, intelektual saja. Jadi ini yang seringkali orang mengatakan, ya, we study theology for the sake of theology, gitu. Jadi kita belajar teologi demi teologi. Jadi di situ teologi sebagai tujuan. Nah, kita nggak memahaminya seperti itu. Teologi itu adalah alat, instrumen, itu adalah sarana, itu adalah kendaraan, ya, yang akan menghentar kita pada tujuan yang lainnya. Salah satunya adalah supaya kita bisa melayani Allah dan sesama dengan lebih efektif. Nah, itu sebabnya dari awal saya sudah mengatakan ini, ya. Jangan pernah berpikir teologi itu di awan-awan sana, ya, nggak down to earth, nggak membumi, nggak bersentuhan dengan hal-hal praktis, nggak begitu, ya. Sebaliknya justru teologi itu harus bermuara pada pelayanan. Nah, ketika ini dihapus, sekali lagi teologi nggak berguna. Teologi hanya menciptakan kebingungan saja. Nah, ini yang penting sekali untuk kita garis bawahi. Ya, teologi kalau sudah hanya for the sake of theology, hanya demi teologi, itu hanya mau memamerkan seberapa banyak yang saya tahu. Ya. Sehebat apa saya memformulasikan dalil-dalil atau statement-statement teologi saya, hanya itu saja, mau pamer saja, ya. Dan jujur saja, ya, kalau kita melihat misalnya ada seminari-seminari tertentu, ya, khususnya kalau kita ngomong yang di Jerman itu, ya, kalau ngomong misalnya Tübingen School of Theology, itu lulusannya betul-betul dilatih untuk menjadi pemikir, ya. Lalu waktu mereka kembali ke jemaat, mereka bukan membangun iman jemaat, tetapi membuat jemaat jadi bingung, jadi resah, jadi cemas, jadi bahkan kehilangan pegangan, ya, iman percaya mereka. Nah, ini jadi kontraproduktif, ya. Nah, itu sebabnya salah satu unsur yang mesti kita ingat, ya, pada saat saya belajar teologi, ini
adalah sarana supaya saya bisa melayani dengan lebih efektif lagi. Ya, saya berharap ya Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti kelas-kelas seperti ini, tujuannya tidak ada yang lain ya selain dari supaya saya bisa melayani dengan lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Ya, dalam bidang apapun sebenarnya ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini dia. Ya, ini ya entah saudara ada di bidang mana ya. Apakah mungkin saudara terlibat dalam pelayanan berkhotbah, mengajar, konseling, pelayanan sosial, sekolah minggu, ya kalau mau ditambahkan macam-macam ya, sebagai apalagi apa sajalah ya tambahkan di situ ya, semua pelayanan worship leader kah ya, singers kah, apapun lah ya. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya antara teologi dengan pelayanan itu sangat dekat sekali ya, bahkan hubungannya itu hubungan yang organik gitu ya, bukan dipaksakan, enggak, tapi itu sudah semestinya seperti itu ya. Nah, seperti apa sih ya teologi itu memberikan sumbangsi untuk pelayanan-pelayanan kita? Nah, mari coba kita lihat ini ya, kalimat ini ya, bahwa teologi itu memberikan deskripsi ya, itu gambaran ya. Misalnya katakanlah apa sih khotbah itu? Ya, itu ngambilnya itu untuk mendefinisikan khotbah itu datangnya dari teologi ya, tentang firman Allah. Apa sih firman Allah itu? Ya, itu semua datangnya dari teologi. Memberikan arah, misalnya saudara terlibat dalam pelayanan sekolah minggu katakanlah ya. Nah, kita melayani mungkin yang usia-usia masih sangat muda, sangat kecil gitu ya, anak-anak sekolah minggu ya. Nah, maka kemudian Alkitab atau teologi ya, salah satu cabang dari bukan cabang sih, topik teologis ya. Itu yang kita juga belajar ya kalau di seminari itu namanya kan antropologi ya. Nah, di dalam topik tersebutlah kita memahami apa sih manusia itu, apa sih sifat-sifat yang eh, yang esensial, yang hakiki dari manusia itu sehingga manusia disebut sebagai manusia. Apa sih makna segambar dengan Allah itu? Nah, ini pada akhirnya akan menolong kita gitu. Ketika kita belajar teologi, lalu kemudian oh ternyata ya selama ini kita ini salah loh melayani anak-anak sekolah minggu. Kita pikir anak-anak sekolah minggu itu pokoknya anak sekolah minggu itu dikasih yang fun-fun sajalah, disetelin film kayak ya kan, kasih game kayak, pokoknya mereka happy cukup. Oh, ternyata nggak begitu loh ya. Nah, disitulah kemudian teologi kita menolong kita untuk bisa mengevaluasi pelayanan kita, lalu memberikan direction. Nah, ini penting ya, direction. Arah mana yang harus saya tempuh? Ya, ya. Oh, ternyata ada unsur lain yang saya abaikan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Lalu kerangka, ya, kerangka teologis. Nah, ini yang saya kira juga sama pentingnya ya. Saudara, kalau kita ngomong soal pelayanan khotbah, pelayanan pengajaran, konseling dan sebagainya ya, ini bisa nggak keluar dari jalur? Bisa, pasti bisa. Nah, waktu kita belajar teologi itu seperti kita itu apa? eh, draw the lines ya. Kita seperti merumuskan ya bahwa teologi itu nggak boleh keluar dari kerangka ini gitu. Ya, semua pelayanan harus berada di situ. Ya, eh, contohnya misalnya ya katakanlah pelayanan sosial lah ya. Pelayanan sosial itu apa sih esensinya? Apakah hanya sekedar meringankan
penderitaan orang lain saja yang lagi susah, entah karena bencana, entah karena apalagi kesulitan dalam kehidupan, entah karena sakit, ya apakah hanya sekedar relief saja, ya meringankan beban tadi? Oh, ternyata tidak gitu ya. Karena sesungguhnya kebaikan tertinggi yang kita bisa berikan kepada sesama kita itu adalah Kristus sendiri. Jadi kalau demikian, pelayanan sosial itu harus dibarengi dengan pemberitaan Injil misalnya. Ya, pemberitaan Injil. Nah, tetapi tentu saja ini bisa dikemas, bisa macam-macam lah ya. Kita bisa atur ya. Yang pertama-tama ya pemberitaan Injil itu kan nggak harus dengan kata-kata juga ya. Ya, mereka melihat orang Kristen datang memperhatikan penderitaan mereka saja itu sudah berita baik itu ya, itu sudah Injil yang diaktualisasikan ya dalam bentuk tindakan. Ya, jadi ya saya kira hal-hal seperti itu ya kemudian akan ada diskusi di sana, akan ada interaksi, akan ada evaluasi, akan ada koreksi. Nah, ini semua adalah peran dari teologi ya. Dengan kata lain, ya kita belajar teologi supaya pelayanan-pelayanan kita itu berada di atas rel kebenaran. Ya, rel kebenaran. Ya, ya, ya ini kita bisa diskusikan macam-macam ya, tetapi saya kira ya, ya cukup ya. Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara mungkin akan menambahkan atau menanyakan sesuatu ya dalam kaitan dengan poin yang ketiga ini. Tapi semua pelayanan itu butuh landasan teologis ya. Mau saudara melayani di bidang musik kek ya, mau melayani di bidang konseling kah ya, sekolah minggu dan seterusnya, semua butuh teologi ya. Teologi itulah yang akan memastikan pelayanan saudara itu berada di rel yang benar dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi ini saya kira yang akan membuat apa ya kita semakin semangat ini ya untuk belajar teologi seharusnya. Ya. Lalu yang keempat, ini unsur yang keempat, ya ini banyak dibicarakan oleh para teolog besar ya. Misalnya seperti Karl Barth pun juga menyinggung soal ini ya. Kasih itu penting banget gitu dalam berteologi. Nah, makanya tadi saya bilang ini mungkin di luar ekspektasi saudara ya. Pikirnya kalau teologi itu cuma otak saja. Ternyata tidak ya. Ada unsur hati di situ, ada unsur tangan di situ ya. Nah, kita bicara mengenai kasih ya. Nah, kasih inilah yang mengendalikan ya. Kalau teologi itu sudah sifatnya itu eh, apa eh, menghancurkan orang lain ya atau menyerang orang lain ya, menyerang ini dalam pengertian ya menghancurkan tadi ya. Jadi bukan untuk motivasi yang baik ya. Nah, disitulah sebenarnya kita sudah gagal ya untuk mengasihi sesama kita melalui teologi kita. Ya tadi kita ngomong tadi ya pendeta banyak saling serang ya, rasanya nggak habis-habis ini pendeta ini ngomong begini lalu kemudian direspon dan kadang-kadang responnya ini wah ini bodoh dan sebagainya ya. Dan seterusnya sesat dan sebagainya ya. Nah, kalau memang pengajarannya yang dinilai sih nggak masalah sih seharusnya. Tetapi kalau sudah pribadinya, ya serangan itu sifatnya personal, maka eh, eh, itu sudah eh, eh, apa itu sudah keluar dari jalur. Ya, jadi itu sebabnya harus ditambahkan kasih ini. Ini yang harus menjadi atmosfer, menjadi payung ya di dalam mana kita berteologi ya, dan kasih itu bisa bertumbuh ketika kita menjalin hubungan dengan Allah pertama-tama ya, ingat ya,
di Roma pasal yang kelima itu, ya kasih itu sifatnya tidak alamiah. Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita. Ya, jadi melalui hubungan pribadi dengan Allah, ya. Lalu terus menjalin hubungan baik dengan sesama kita, ya, dengan jemaat, dengan rekan-rekan sepelayanan, ya. Lalu tentu saja, ya, kasih itu bukan kasih yang kosong ya, yang bisa diisi apa saja. Ini bahaya juga loh ya, karena demi kasih bisa jadi kita mencari keuntungan pribadi atas nama kasih, itu bisa jadi ya. Nah itu sebabnya harus ada pedomannya ya, yaitu firman Allah itu sendiri. Ya inilah yang akan memberikan isi kepada kasih ya, yang kita sebut sebagai pengendali di sini dari teologi kita. Kalau teologi kita hanya menyerang, hanya menjatuhkan orang, hanya meresahkan orang, membuat iman orang jadi goyah, ya. Nah, maka sebenarnya kita sudah gagal di dalam teologi kita. Sebaliknya, kalau teologi kita mempererat hubungan jemaat satu dengan yang lain, ya, atmosfer kasih itu semakin nyata dalam kehidupan komunitas kerajaan Allah. Nah, saya kira itu teologi yang sehat, itu teologi yang mestinya kita kembangkan dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Oke. Ya, lalu yang terakhir ya, kita mungkin sampai di sini. Oke. Jadi belajar teologi dengan sukacita dan pujian. Nah, ini menarik sekali sih ya. Saya nggak tahu ini apakah ini jadi persoalan. Saya kira sih persoalan semua orang. Ada di antara Bapak Ibu di sini yang memang dari dulu itu membaca firman Tuhan itu kayak kesukaan gitu. Oh, kalau buat saya Pak, baca Alkitab itu alamiah Pak. Saya happy saja kalau suruh baca Alkitab. Betul ya? Ada yang begitu ya? Atau sebaliknya? Lalu waktu kita membaca misalnya di Mazmur 119 itu, kita bingung-bingung sendiri kan. Ya, bingungnya begini. Loh, saya ini baca Alkitab sering bolong-bolong. Baca itu bukannya interest malah ngantuk, ya kan? Eh, jadi obat tidur itu Alkitab itu ya. Ya nanti ambilnya besoknya. Pokoknya kok kayak nggak ada kesenangan gitu ya. Sementara kalau kita baca Pemazmur Daud ya 119 itu mereka itu dia mengungkapkan apa? Betapa gemarnya ya, suka, kata gemar, suka, rindu, apalagi ya bahasa-bahasa yang serupa dengan itu ya, cinta ya kepada titah-titahmu, rindu akan janji-janjimu misalnya begitu. Iya, apa? Hukum-hukummu ya, aku cinta dan seterusnya. Nah, itu bahasa seperti itu kok muncul gitu loh. Kok saya kok nggak seperti dia gitu ya. Nah, ini kan persoalan kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah Daud itu secara alamiah mencintai firman? Senang belajar teologi? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kita sama dengan pemazmur. Nah, lalu apa yang salah dengan kita? Nah, ini yang kita seringkali gagal untuk memahami ya, bahwa sebenarnya untuk cinta itu butuh disiplin. Nah, disiplin itu kan kadang memaksa diri ya. Suka nggak suka baca, suka nggak suka baca, suka nggak suka baca. Nanti kalau sudah terbiasa ya menjadi pola dalam kehidupan kita, kita nggak baca itu loh rasanya itu gimana ya? Kayak ada sesuatu yang berarti yang masih belum saya lakukan hari ini. Ya, kita lalu kemudian cari itu ya waktu untuk kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya, nah itu sebabnya sebenarnya ya belajar teologi itu bagian dari disiplin rohani kita. Ya,
Dan disiplin itu apa sih? Ya kita kadang memaksa diri gitu, melakukan apa yang kita tidak suka. Tetapi tujuannya apa? Untuk mendapatkan apa yang saya suka. Bisa tangkap itu ya. Saya paksa diri saya untuk melakukan apa yang saya tidak suka untuk mendapat apa yang saya suka. Nah, apa yang saya suka di sini? Saya mengenal Allah lebih baik. Bukankah itu yang saya inginkan dalam hidup saya? Saya tahu firman Tuhan lebih jelas lagi. Iman saya semakin terbangun. Bukankah itu yang kita inginkan? Tetapi sebelum delight, ya, sebelum delight ada disiplin. Nah, ini yang orang tuh maunya lompat. Kok ya, apa ya, pengennya tuh seneng gitu ya, baca, seneng belajar firman Tuhan. Mana bisa, ya, tidak akan pernah terjadi. Ya, seperti misalnya yang ini saya kira ini hukum alam juga ya. Sekarang ini saya tiap hari kecuali hari Minggu atau pas tabrakan dengan jadwal ya. Tapi biasanya saya kalau nggak keluar kota itu saya selalu jalan pagi 1 jam. Ya, biasa dengan istri. Kalau istri nggak pas ke anu ya saya jalan sendiri. Ya, setelah terbangun sekian lama, ya, lalu tubuh saya ini jadi minta gitu loh. Kalau belum jalan pagi tuh rasanya gimana gitu. Saya harus jalan pagi gitu. Dan makin lama saya makin senang gitu. Jalan pagi itu. Ya, saya makin menikmati. Tetapi sebelum itu, sebelum saya menikmati, saya harus memaksa diri. Ya, jalan pagi ngapain, bangun pagi ngapain, gini-gini dan seterusnya. Nah, mending begini, mending begitu, lakukan ini. Nah, itulah kita ya dalam kedagingan kita. Ya, ya, kira-kiranya Tuhan tolong kita semua, ya ini tidak terjadi secara instan, tetapi ya ini kita bangun ya melalui jalan yang mungkin terjal, ya naik turun, ada dinamikanya. Tapi saya yakin kalau kita serius kita akan sampai ke sini. Oke, baik. Ini waktunya sudah habis kayaknya ya. Sampai jam berapa ya? 15 jadi tinggal sisa 3 menit, Pak. 3 menit. Ya, silakan 3 menit kalau ada yang mau tanya, saya jawab dengan cepat. Ada? Pak mau tanya Pak Yustandi ya. Ya, Pak Yustandi silakan. Kalau begitu Pak, dengan kekhawatiran akan teolog-teolog bersifat seperti itu, apakah ada kurikulum yang salah gitu Pak? Ada kurikulum yang kurang gitu, misalkan mengenai penyerahan diri, pengendalian diri, seperti itu Pak, di dalam setiap STT ya Pak. Terima kasih. Oh iya iya iya. Em, Ya itu tadi Pak. Kalau saya tadi ambil contoh misalnya ada STT atau seminari ya yang hanya melatih otak saja. Ya, itu yang menjadi penekanan karena memang mereka mau mencetak pemikir-pemikir gitu. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya lebih baik kita nggak perlu apa eh, ikut terlibat di dalamnya ya, karena memang ya tadi kita sudah mengatakan teologi itu tentang Allah ya, jadi nggak mungkin lah kita bisa meninggalkan aspek spiritualnya itu, aspek doanya sebagai bagian dari persekutuan kita dengan Allah yang menjadi jalan untuk kita mengenal Allah. Kalau itu ditiadakan, yang ada hanyalah mental exercises atau intellectual exercises ya, latihan kepala saja. Nanti ya otak kepala jadi gede ya, hatinya kurus, krempeng ya, dan sakit-sakitan nanti. Ya itu yang bahaya, kemudian bisa jadi kerohanian kita malah mati nanti. Jadi apakah ada kurikulum yang salah? Saya kira ada sih Pak. Ya, ada ya, dan itu bisa diuji dari sisi tadi
kalau sudah aspek spiritualitas ditinggalkan. Ya, baik. Ya kalau gitu kelihatannya ada pembiaran ya Pak. Gini Atau Pak, kalau bobotnya mungkin kurang ya Pak. Begini Pak, kalau dalam teologi itu memang nanti kita juga akan melihat ya bahwa dalam tradisi ya itu ada teologi misalnya teologi liberal, ya teologi liberal, ya, dan itu lahir di era modern ya, di mana pada waktu itu otak manusia itu dianggap satu-satunya jalan menuju kepada kebenaran. Ya, nanti waktu itu dibawa ke dalam kekristenan, ya tentu semua yang tidak masuk akal itu nggak bisa dipercaya gitu, seperti mujizat, nggak ada. Jadi kalau begitu waktu berteologi itu ngomong apa? Bukan ngomong tentang Allah, tapi ngomong tentang manusia dan pengalaman religiusnya, gitu Pak. Jadi bukan Allah yang menjadi sentral atau senternya, tetapi manusianya. Nah, itu dia. Ketika otak ya didewakan, nah yang akan terjadi adalah itu bahwa kemudian ya eh, sisi spiritualitas diabaikan. Begitu Pak. Kalau pembiaran memang mereka memang mengejar itu gitu. Mereka memang mengejar itu Pak. Ada seminari dengan agenda yang seperti itu gitu. Ada yang lain mungkin satu lagi atau sudah habis? Oh, sudah lewat ya. Baik. Oke, saya kembalikan ke Bu Ari. Ya, kita selesai hari ini.